Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Astuti Patminingsih selaku dosen pengampu public speaking dan teman-teman sekalian yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk menghadiri majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat seiring salam, semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Ketiga kalinya, perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan sedikit tauziah tentang bahagianya orang yang ikhlas. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin kita meningkatkan keikhlasan kita, maka kita akan semakin bahagia. Orang yang ikhlas, sesungguhnya dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan kepada orang lain, dia meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah mengetahui segala apa yang kita perbuat. Meskipun mungkin orang lain tidak melihatnya, mungkin juga orang lain tidak memperdulikannya, bahkan mungkin ada orang lain yang merendahkannya, tapi dia yakin dan dia percaya bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah mengetahui segala apa yang telah kita perbuat. Allah mengetahui kegiatan yang kita lakukan. Allah mengetahui ibadah apa yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Allah itu mengetahuinya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas adalah suatu perkara yang penting bagi setiap umat muslim. Kenapa? Mengapa demikian? Karena dengan kita melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, kita melakukan ibadah kita dengan ikhlas, kebaikan yang kita lakukan ini dengan ikhlas, maka itu akan bernilai pahala. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan segala sesuatunya, amal ibadah kita, kegiatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, tanpa didasari oleh unsur ikhlas, maka itu hanya akan mendatangkan sebuah dosa dan itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Maka dari itu, kita harus melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tips agar kita melakukan segala amal ibadah, kita melakukan suatu kegiatan, kita melakukan kebaikan itu dengan unsur ikhlas. Itu ada tipsnya. Nah, tips yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata bagi setiap umat muslim. Maka kita maksimalkan doa kita memohon kepada Allah, kita berdoa agar kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku memohon agar aku diberikan keteguhan hati di atas agamamu, karena Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Maka kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Dan doa adalah menjadi unsur yang penting agar kita bisa melakukan segala kegiatan, amal ibadah apapun itu dengan suatu keikhlasan. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tips yang kedua itu jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Karena rasa ingin dipuji adalah suatu penyakit yang sudah melekat pada diri setiap insan manusia. Maka kita sebagai umat muslim harus bisa menghilangkan rasa atau perasaan rasa ingin dipuji. Karena ketika kita mengharapkan rasa ingin dipuji, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas. Maka kita harus menjauhi itu dan harus berusaha. Kemudian hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tips yang ketiga itu ada sembunyikan amal. Nah, dengan cara inilah kita akan bisa melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, yaitu dengan cara menyembunyikan segala amalan, segala ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, kita menyembunyikannya. Karena itu bisa menutup segala celah untuk kita mengharapkan rasa ingin dipuji. Ketika kita bisa menutup celah itu, maka kita akan bisa meraih keikhlasan itu sendiri. Kita melakukan segala sesuatunya tanpa orang lain mengetahuinya. Misalnya sholat wajib maupun sholat sunnah. Contohnya sholat duha, kemudian kita membaca Al-Quran, sedekah kepada orang yang kurang mampu, kepada orang lain. Tapi orang lain tidak perlu mengetahui itu. Agar apa? Agar kita bisa mengikhlaskan segala sesuatunya, agar kita tidak mengharapkan rasa ingin dipuji itu sendiri. Dengan begitu, kita akan bisa melakukan segala sesuatunya, ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, kita akan melakukannya dengan ikhlas, tanpa mengharapkan suatu pujian dari orang lain. Dengan ikhlas inilah diri kita akan menjadi bahagia. Kesimpulannya, hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, tak perlu orang lain mengetahuinya. Agar apa? Agar kita dijauhkan dari rasa ingin dipuji dan ketenaran. Dengan begitu, kita akan bisa menghindari rasa ingin dipuji dan kita akan bisa melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, dengan keikhlasan. Dan dengan keikhlasan inilah kita akan bahagia. Kita akan bisa membahagiakan diri kita sendiri dengan apa? Dengan ikhlas. Dengan ikhlas melakukan segala sesuatunya, melakukan apa yang diperintahkan Allah, melakukan kegiatan, melakukan kebaikan kepada orang lain dengan ikhlas, dan itu akan mendatangkan sebuah kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi tauziah, sedikit tauziah dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.